Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman katsira amma ba'du. Walhamdulillah, nuwasil darsana limadati an-nahwi. Kita sambung pelajaran kita untuk pelajaran nahwu. Naftahul kitab, kita buka bukunya. Naftahul kitab, safhata, halaman berapa kita? Ada yang bisa mengingatkan halaman berapa? Ya. Kita halaman 25 ya. Ya. Kita halaman 25, na'am, 25. Baik. Naftah safhat al-khamisata wal 20. Kita buka halaman 25. Kita langsung pada tamrin yang ke-6. Latihan ke-6 ya. Nah, latihan ke-6 yaitu uktub, tulislah al-jumala al-atiyata, kalimat-kalimat berikut ini ba'da taghyiri, setelah ya merubah. Ya, tulislah kalimat-kalimat di bawah ini setelah merubah kulli fi'lin madin, mengubah fi'il madi dengan fi'il mudhari. Ya, perintahnya di sini kita diminta untuk mengubah dari fi'il madi menjadi fi'il mudhari. Ya, seperti itu ya. Di sini kata-katanya fi'il madi semua. Dan kita diminta untuk mengubahnya menjadi fi'il mudhari. Ya. Kita mulai ya. Siap semua? Halaman 25 atau yang ya halaman 25 atau di buku lain halaman berapa? Latihan ke-6. Kita mulai dari Ibu Nur Esa Zaidin, tafadhali. Ya. Ibu Nur Esa, tafadhali. Ya, oke. Ya, Ibu belum ada tuh ya. Ibu Salamah, silakan. Ya, Ibu Dewi, silakan. Iya Ustaz. Gimana ya Ustaz? Diberubah jadi kalimat Diubah menjadi fi'il mudhari. Ya. sarol toru. Yasirul kitoru. Hakada Ustaz? Ya, sahih. Yasiru al-qitar, sahih.
Ya, ya, sahih. Sara al-qitaru, telah berjalan kereta api. Yasirul qitaru, kereta api sedang berjalan. Ya, sedang berjalan kereta api. Seperti itu. Ya. Kemudian berikutnya, ya, yang kedua, mau coba silakan Ibu Nur Esa. Ya, Marido al-Ghulamu. Marido al-Ghulamu. Ya, telah sakit anak itu. Fil mudhari'nya yamradu al-Ghulamu. Ya, yamradu al-Ghulamu. Anak itu sedang sakit. Afwan. Kedua ya, toro as-sakru. Toro as-sakru. Toro telah terbang, as-sakru, ya, elang. Yatiru as-sakru. Yatiru as-sakru, sedang terbang burung elang. Ya. Safaro walidi. Safaro walidi. Ya, menjadi apa dia? Ya, Yusafiru walidi. sahih. Yusafiru walidi. Ya, yusafiru walidi. Yang punya buku di rumah bisa mencoret-coret di bukunya ya. Safara walidi menjadi yusafiru walidi. Ya. Safara walidi, bapakku telah safar. Yusafiru walidi, bapakku sedang safar. Nah, yang keempat tadi, marido al-ghulamu, telah sakit anak itu. Fi'il mudhari'nya yamradu al-ghulamu. Yamradu. Ya, sedang sakit anak itu. Yamradu. Nah, yang kelima, nazala al-mataru. Nazala al-mataru. Fi'il mudhari'nya bagaimana? Ya. Yanzilu. Ya. Yanzilu. Yanzilu al-mataru. Ya. Nazal al-mataru, telah turun hujan. Yanzilu al-mataru, sedang turun hujan. Nah, as-sadis, yang keenam, atisha az-zar'u. Atisha. Atisha itu haus ya. Az-zar'u tumbuhan. Ya, atau ladang, apa namanya? Pertanian haus, kering kita bilang. Fi'il mudhari'nya bagaimana? Ya. Ya'tasu. Ya'tasu az-zar'u. Ya. Sawah atau tanaman itu haus, kekeringan. Nah. Ya, ada soal sampai di sini? Hal min soal. Oke. Yang ba di sini ada fi'il mudhari', kita rubah menjadi fi'il madhi. Ya. Fi'il mudhari' kita rubah menjadi fi'il madhi. Nah. Oke. Yugharidu al-usfuru. Yugharidu. Yugharidu itu berkicau ya. Al-usfuru burung ya, burung kecil. Yugharidu al-usfuru. Burung kecil itu berkicau. Gimana? Fi'il madhinya bagaimana?
Gharrada al-usfur. Sahih. Gharrada al-usfur. Gharrada, iya sahih. Gharrada yugharidu. Sahih, Masya Allah. Ya, asani yabi'u at-tajiru al-bunna. Yabi'u at-tajiru al-bunna. Pedagang itu sedang menjual albun. Albun itu biji kopi ya. Biji kopi albun ya. Ya. Fi'il madinya bagaimana? Ya. Ba'a at-tajiru al-bunna. Sahih. Ba'a at-tajiru al-bunna. Sahih. Ba'a. Ba'a yabi'u. Sahih. Naam. Asalis yaghsilu al-waladu yadaihi. Yaghsilu al-waladu yadaihi. Anak itu sedang mencuci kedua tangannya. Fi'il madinya bagaimana? Ya. Ada yang mau coba Ibu Nur Esa atau Ibu Salamah? Yaghsilu al-waladu yadaihi. Ya, yaitu Naam. Ghasala. Ustaz baru tiba dari Oh ya. safar, afwan Ustaz. Ya, Masya Allah ya. Ya, Masya Allah. Ya. Baik. Menyimak dulu aja Ibu Nur ya, atau bagaimana? Mau mengikuti atau menyimak? Ya. Ya baru safar, baru tiba safar mungkin capek ya, menyimak aja dulu, nggak apa-apa. Ya, yaghsilul waladu yadaihi. Ya jawabannya ghasala al-waladu yadaihi. Anak itu telah mencuci kedua tangannya. Masya Allah. Berikutnya yusmiru al-bustanu. Yusmiru al-bustanu. Ya, kebun telah berbuah. Kebun telah berbuah. Ya. Coba Ustaz. Coba ya. Samarul bustanu. Yusmiru jadi apa? Jadi fi'il madhi ya Ustaz ya? Ya, betul. Afwan Ustaz. Ya. Jadi asmaro ya. Oh, Asmaro. asmaro. Iya, dia iya-nya dhammah. Ya, iya-nya dhammah. Tidak seperti nomor 3, nomor 2 ya. Iya-nya fathah berarti dia cuma 3 huruf. Kalau ya-nya dhammah 4 huruf dia. Nomor 1 4 huruf dia. Gharrada ro-nya 2. Nah, kalau gini yang nomor 4 yusmiru dari kata asmaro, yusmiru. Ya, kalau ya-nya dhammah berarti 4 huruf dia. Kalau ya-nya fathah seperti nomor 2, nomor 3 itu 3 huruf. 3 huruf. Nah. Afwan Ustaz. Naam, Ibu. Ya. Ya, selamat datang Ibu Ana Salma. Ya. Kita buka halaman 26 Ibu Ana. Halaman 26 yang bak sekarang. Latihan ke-6 yang baknya. Ya, kemudian kita nomor 5 sekarang. Tunazzifu al-bintu siyabaha. Tunazzifu al-bintu siyabaha. Putri itu sedang membersihkan pakaiannya. Ya. Ya, silakan Ibu Salamah, mau coba Ibu Salamah? Apa Ustaz, halaman berapa nih? 26. 26 ya. 26 kalau di tempat saya ini. Okay. Yaitu
latihan ke-6 yang ba-nya, yang ba. Ada alif, ba. Latihan ke-6. Latihan Oh, ke-6 yang yang ba-nya. 25. Udah Yang 5 ba, kan? Yang ba. nggih. Ya, nomor 5 sekarang. Yang ba nomor 5. Tunazzifu al-bintu thiyabaha. Betul, Ibu? Nunadifu al-bintu thiyabaha. Oh, yaitu itu fi'il mudhari kita ubah menjadi fi'il madhi. Oh, Coba. fi'il mudhari diubah menjadi fi'il madhi. Ya, sahih. Nadhafa yunadhifu. Betul. Jadi gimana? Anta. Ansur. Hia dia. Iya nggih. Tapi itu di sini. Nasoro. Nadhifu. Fi'il madinya. Fi'il madhi. Kalau nasoro kan fi'il madhi Ustaz. Nah, sahih. Ya, Nasoro kan huwa nggih. ya huwa. Ini nadhafa ya. Tunadzifu di sini. Ada na, ada dha, ada fa dia. Ya. Dia tunadzifu. Kalau kita Fi'il ubah madhi nggih. Fi'il fi'il madhi madhi. Ustaz. Ya, sahih. Fi'il madhi berarti lampung nggih. Iya. Jadi dihilangkan taknya, huruf mudharahnya dihilangkan. Jadi apa dia? Nadhafu. Nadhufat. Iya, nadzafa berhubung fa'il muannas ada tak sukun dia. Jadi apa? Nadhufat. Nadzafat. Ya, sahih. Oh, ini Ustaz. Nah, Nadzafat al-bintu thiyabaha. sahih. Ya. Nadzafat atau nadzafatil bintu siyabaha. Ya, taknya bisa kita hidupkan jadi kasroh karena bertemu dengan alif lam setelahnya, atau bisa kita sukunkan kalau dipotong ya. Nadzafat al bintu siyabaha atau nadzafatil bintu siyabaha. Sahih. Nah. Ya, nomor 6. Artinya enggak Ustaz? Ya. Makna ula. Oh iya. Nadzafat membersihkan. Bintu ya, Perempuan anak itu membersihkan bajunya. Nah, bajunya sahih. Atau putri itu membersihkan bajunya. Nah. Jazakallah ya Ustaz. Nah. Ya. Nomor 6 ya. Nomor 6. Ibu Salama ada di sana? Mau mencoba Ibu? Ya. Baik. Ya, baik. La basabi. Nomor 6. Ibu Dewi, tafadhali. Yajni al-fallahul qutna. Sahih. Jina al-fallahul qutna. Saya amla Ustaz. Jana ya. Jana itu menuai. Ya. Yajni al-falahu qutna. Petani itu menuai kapas qutna, cotton. Jana itu ya menuai. Petani itu telah menuai kapas. Jana yajni, sahih. Jana yajni. Yaitu dia perubahan dari fi'il mudhari menjadi fi'il madhi. Sahih. Nah, yang ha atau jim di sini itu merubah dari fi'il mudhari menjadi fi'il amr. Lebih gampang ya. Kalau merubah fi'il madhi menjadi amr agak susah. Tapi kalau merubah dari fi'il mudhari menjadi amr lebih gampang ya. Karena ainul fi'linya sudah ketahuan dia. Ya.
Kita mulai dari Ibu Nur Esa, tafadhali. Ya, Yang nomor berapa Ustadz? nomor 1. Dari hawili fil apa? Mudhari. Fi'il mudhari' fi amr. Ya. Tarimu muallimu ya Ustadz. Ya, ahtarimu al-muallima. Saya menghormati guru. Harrimul muallima ya Ustadz ya. Apa? Harrimul muallima. Dia ada 5 huruf di sini. Ada alif, ada ha, ada ta, ada ro, ada mim. Berarti dia khumasi. Ya. Iya. Kalau khumasi, taknya pasti ada dia. Coba jadi gimana ya? Dari kalau fi'il madinya bagaimana? Ya Ustadz. Kalau fi'il madinya bagaimana ini? Harroma. Nah, dari ihtaroma. Ihtaroma, saya ihtaramtu. Ihtaramtu mu'allima. Saya telah menghormati guru. Enggak berubah ya Ustaz ya. Ihtaramtu. Ahtarimu fil amrnya jadi ada yang tahu fil amrnya bagaimana? Ihtarim. Ya, ihtarim. Sukun ya. Ihtarim. Ya, sudah Ibu Nur Esa, tafadhali. Ihtarimil ya Ustaz ya. Ihtarimil muallimah. Ya, sahih. Ihtarim al-muallima, kalau kita potong, kalau sambung ihtarimil muallima, sahih. Dia 5 huruf di sini. Nah. Berikutnya Ibu Ana Salma, tafadhali. Bismillah. Ihfadzid darsa. Apa itu? Baca dulu. Hafalkan pelajaran. Ihfadzid darsa fi'lul amr ihfadzid darsa. Sahih. Ahfadzud darsa, saya menghafal pelajaran. Ihfadzid darsa, hafalkan pelajaran. Ya. Berikutnya Ibu Salamah belum ini ya, belum. Ya. Baik, Ibu Dewi, tafadhali. Aqra'u fil kitabi. Nomor 3 ya. Benar kan? 3. Di sini saya 3-nya begitu Ustaz. Aqra'u fil kitabi. Ya, silakan ya. Aqra'u fil kitabi. Iqra' fil kitabi. Sahih. Iqra' fil kitabi. Baca yang di dalam buku, ya. Baca yang di dalam buku. Ya, kemudian berikutnya Ibu Nur, tafadhali. Ana Ustaz? Iya, Ibu Nur Esa, tafadhali. Astaghsilu fil hadiqati. Naam. Astaghsilu fil hadiqati. Itu astaghilu ya, Astaghilu fil hadiqati. Lama Ustaz. Iya. Astaghilu fil hadiqati, saya sibuk di kebun. Ya, kalau fil amrnya bagaimana? Iya. Dia dari kata astasghilu ya Ustaz. Istaghil. Istaghil. Dari kata istaghola
Yashtaghilu, ishtagil. Ya, Istaghil. ishtagil fil hadiqati. Sibuklah atau ambil kesibukan di taman, di kebun. Nah, ada hal Ibu Ana beli. Taghil. Antiqu bisidqi. Nah, Fi'lul amr. Intiq bisidqi. sahih. Intiq, sahih. Intiq. Nah, saya bicara dengan kejujuran. Ya, intiq, bicaralah dengan kejujuran. Ya, Masya Allah. Raqam tsani Ustaz. Unadziful hida'ah. Ya, Unadzif. ya. Silakan Naqil. nomor itu ya. Unazifu berarti ibu. Ibu Nur. Unadzif. Ya. Unazifu al-hida'a. Ya. Saya membersihkan sepatu. Fil amrnya bagaimana? Unadzif. Karena fil amrnya In. ya. Nazif. Bersihkanlah ya. Dia sama Apa nomor Ustaz? 1. Ya. Nazif. Ya, nazif. Nun fathah, dha tasdid kasroh, fa-nya sukun. Nazif sama seperti nomor 1 bagian ba di atas. Ya. Gharada yugharidu gharid gitu. Berkicaulah gitu. Ya, nazifil hida'a. Bersihkan. Nazifil. Ya. Baik, Al-hida'ah tadi apa Ustaz? al-hida'a sepatu. Iya. Iya. Ya, sepatu. Baik, ada soal sampai di sini? Apa Ustaz? Unadzifu fi'il mudhari'nya mana Ustaz? Itu dia fi'il mudhari'. Oh, apa Madi. fi'il madi. Iya, fi'il madi nadzafa Nazifu. Nadzafa yunadzifu. Itu ada itu. Iya, kalau di sini kalau kita buat fi'il madi menjadi nadzaftu al-hida'a. Saya telah membersihkan sepatu. Seperti itu. Naam, ada soal lagi silakan. Ya, oke. Kita lanjutkan yang ketujuh, yaitu yang ketujuh ini cukup kita bacakan atau sebutkan fi'il madhi, fi'il mudhari dan fi'il amrnya. Ya. Fi'il madhi, fi'il amr dan fi'il mudhari dan fi'il amr. Kita mulai ya dari Ibu Dewi, tafadholi. Kharaja. Hakaza Ustaz, kharaja. Nah, Soal kaif Ustaz? fi'il mudhari'nya bagaimana? Yakhruju. Kharaja yakhruju. Iya, fi'il amrnya Ukhruj. iya, sahih. Ukhruj, sahih. Kharaja yakhruju ukhruj, sahih. Berikutnya Ibu Nur Esa, tafadholi.
Yalbasu. Yalbasu, Yalbasu. memakai. Hmm. Memakai, mengenakan, tafadholi. Yalbisu. Ya, labisa, sahih. Labisa ya, labisa, yalbisu. Yalbasu. Yalbasu, apa? Labisa, yalbisu. Iblis. Iblis. Ilbis. Ya, ilbas ya, ilbas. Ya. Karena dia baknya ini fathah. Ya, fathah. Dan bak ketika fathah, kita jadikan fi'il amr fathah, tetap fathah dia. Kalau dia domah tetap domah. Kalau dia kasroh tetap kasroh. Ya. Maksudnya Ustaz bagaimana? Misalnya tadi yang pertama kharaja, fi'il mudhari'nya yakhruju. Yang tengah itu kan domah, yakhruju. Kita ubah jadi fi'il amr sama ada ruj ya. Nah, tinggal ukhruj ya, seperti itu. Nah, ini labisa yalbasu, huruf tengahnya ba, dia fathah. Maka ketika kita ubah menjadi fi'il amr, dia tetap fathah. Jadi ilbas. Ya, berikutnya Ibu Ana, tafadholi. Satakhruju fi'lul mudhari'. Nah. Fi'lul madi. Kharaja, sakharaju. Ya, dia ini ada 6 huruf ya. 6 huruf. Dia asal katanya kharaja. Ditambah dengan alif, sin, ta. Jadi apa dia? Astakhruju. Istakhraja. Oh. Istakhraja. Fi'il mudhari'nya. Istakhraja fi'il madi enggak, Ustaz? Ya, fi'il madi istakhraja, fi'il mudhari'nya Yastakhriju. Fi'il amrnya Istakhrij. Istakhrij. Ya, sahih. Istakhrij ya, anak ulangi. Istakhraja, yastakhriju, istakhrij. Artinya akan keluar. Iya, akan keluar. Meminta keluar ya. Meminta keluar. Meminta keluar itu seperti apa? Seperti misalnya kita buat KTP, kemudian sudah jadi pada harinya kita tagih. Mana KTP-nya sini? Saya minta keluarkan KTP gitu ya. Atau kita buat SIM, kita tagih, tanya petugasnya, mana SIM saya? Itu namanya istakhraj. Atau misalnya kita masukin kartu ATM ke ATM, masukin. Kalau nggak jadi, kita tekan cancel biar ATM kartunya keluar, namanya istakhraja, meminta keluar. Ayo keluarkan gitu ya. Istakhraja. Seperti itu. Kemudian berikutnya Ibu Dewi Maryam, tafadholi. Ya. Ibu Dewi, tafadholi. Tagsilu ya Ustaz. Ya, tagsilu ya Ustaz. Gosala gosalat. Ya, gosala saja. Gosala
Yagsilu, igsil. Sahih. Ghasala yaghsilu ighsil. Nah, sahih. Berikutnya Ibu Nur Esa, tafadhali. Istiroha yastarihu. Istaroha. Roha. Istiroha. Istaroha. Istaroha. Hmm. Filun. Istaroha. Ya, ya istaroha yastarihu. Saya masih blank-blank Ustadz dikit. Baik, saya. Ibu Ana Salma, betul bisa dibantu. Bismillahirrahmanirrahim. Istaroha yastarihu. Istarih. Ya, sahih. Istaroha yastarihu. Istarih. Ya, artinya istirahat. Istirahat. Ya. Relax saja, relax, istirahat, santai gitu ya. Namanya istaroha. Ya. Ya, seperti itu. Ya, ada soal sampai di sini? Oh, tadi Ustadz, kata itunya Ustadz, kata film amrinya Ustadz. Istiroha yastarihu. Istarih. Istarih. Alif, sin, ta, ro, ha. Istarih gitu ya. Istaroha yastarihu, ada ya dia. Ri ini ada ya. Yastarihu, ada ya sebelum ha itu. Kalau fi'il mudhari'nya. Nah, ketika fi'il madi, ketika fi'il amr, ya-nya hilang. Istarih gitu. Nah, ada soal? Afwan Ustaz, mohon petunjuk cara pembuatan fi'il madi mudhari amr ketika ada 3 kata, 4 kata, 5 kata, sampai 6 kata ini Ustaz, Masya Allah. Iya, betul. Blank Ustadz. Kalau untuk kata, ya seperti kharaja, labisa, ghasala itu harus sama, harus pernah mendengar atau membaca, sehingga tidak bisa kita inisiatif tebak-tebakan. Kalau tebak-tebakan kadang benar, kadang salah gitu ya. Tapi kalau untuk yang rubai, huruf yang masih 5 huruf dan sudah 6 huruf, itu ada kaidahnya. Dia ada kaidahnya. Ya. Cara membuat 4 huruf, ya, seperti misalnya dari kata kharaja. Kharaja. Kalau 4 huruf itu tinggal ditambah dengan pertama hamzah di depan menjadi akhraja. Ya. Artinya mengeluarkan. Kharaja kan keluar. Kalau 4 huruf dia mekan artinya. Mengeluarkan. Ya. Akhraja. 4 hurufnya ada 3 macam ya. Yang pertama ada akhraja, yang kedua ya pertama ditambah dengan hamzah depannya, yang kedua ditambah dengan alif setelah huruf pertama yaitu kharaja, yukhariju gitu ya. Kalau akhraja yukhriju, kalau kharaja yukhariju. Atau ditambah tasydid di tengah-tengah, kharaja yukharij, seperti itu. Ada 3 wazan nih, 3 bentuk. Dan insya Allah kita pelajari nanti pada pelajarannya, insya Allah kita pelajari.
Ya, Ustaz. Ustaz, jazakallahu khairan. Sahih, itu hanya gambaran seperti itu. Iya. Tapi kalau untuk 3 huruf, dia harus sama'i, harus ada pernah mendengar atau membaca, baru bisa di. Tapi kalau kita tebak-tebakan, ya nama juga tebak-tebakan, kadang benar, kadang salah gitu. Ya, karena dia kaidahnya susah ditebak. Tapi kalau 4 huruf, 5 huruf, 6 huruf, kaidahnya sudah pasti seperti itu, nggak mungkin. Nah, ada soal lagi? Ya, tidak ada, oke. Kita beralih ke halaman berikutnya, al-fa'il. Al-fa'il itu subjek atau pelaku. Ya, fa'il itu letaknya setelah fi'il, bukan sebelum fi'il. Ana ulangi, fa'il itu letaknya setelah fi'il, bukan sebelum fi'il. Ada nggak fa'il di dalam fi'ilnya? Ada, nanti kita bahas. Sekarang sementara kita katakan dulu, fa'il itu berada di setelah fi'il, setelah kata kerja. Contoh 1, ya, al-amsilatu, contoh-contohnya, poro al-osfuru. Kalau kita ada membaca fi'il seperti toro, ya, setelah kalimat toro, baik kalimat pertama, kedua, ketiga, ada nggak isim yang berharokah dhammah akhirnya? Kalau ada, berarti dia sebagai fa'il, sebagai pelaku. Ya, dia sebagai fa'il. Toro al-usfuru. Burung itu telah terbang. Nah, al-usfuru harus dhammah, ru dia. Itu tanda dia sebagai fa'il. Nggak boleh fathah. Kalau fathah dia sebagai maf'ulun bih, sebagai objek dia. Kalau kasroh, dia sebagai mudhafun ilaih atau kena huruf jar. Jadi kasroh dia. Ya, itu untuk membedakan mana fi'il, mana fa'il, mana subjek, mana objek, yaitu dari harokah terakhirnya. Kalau harokah terakhirnya adalah dhammah, yang berada setelah fi'il atau kata kerja, dia sebagai fa'il atau sebagai subjek. Ya. Asani, yang kedua, jaro al-hisanu. Jaro, telah berlari. Al-hisanu, kuda, kuda itu. Al-hisanu, nu dia, dhammah. Itu menunjukkan bahwa dia pelakunya. Ya, isim yang berharokah akhirnya dhammah terletak setelah fi'il, namanya fa'il. Ya. Jaro al-hisanu. Yang ketiga, la'iba al-waladu. La'iba fi'il, telah bermain. Al-waladu, anak itu. Dia berharokah dhammah, berarti dia sebagai fa'il atau sebagai subjek atau sebagai pelaku. Ya. Itu bagi yang menggunakan fi'il madhi. Bagaimana kalau fi'il mudhari nomor 4? Ya'umu as-samaku. Ya'umu as-samaku. Ya, telah berenang ikan itu. Ya, ya'umu as-samaku. Ikan itu sedang berenang, sedang. Fi'il mudhari. Nah, ini ada fi'il ya'umu dan ada isim setelahnya, ya, akhir hurufnya berarokah dhammah, maka dia sebagai fa'il. Bisa kita pastikan dia sebagai fa'il. Ya. Ikan itu berenang. Yang kelima, yalsa'u al-ba'udhu. Yalsa'u. Yalsa'u itu menyengat. Ya. Yalsa'u itu menyengat. Ya. Sesuatu
atau hewan yang memiliki bisa, namanya yalsa'u. Ya, dia memiliki bisa. Ya, ba'udu nyamuk ya. Nyamuk itu dia mengeluarkan penyakit, ya. Bisanya ada dia. Cuma cenderung tidak mematikan, hanya bikin sakit seperti malaria atau DBD. Ya, ada yang mati tapi kebanyakan nggak mati orang kalau ditangani dengan cepat ya. Yalsa'u al-ba'udu. Ya, nyamuk itu sedang menyengat. Nah, yalsa'u fi'il mudhari' dan kalimat setelahnya atau kata setelahnya ada isim yang berharokah akhiran dhammah, maka dia berpotensi sebagai fa'il. Kemudian yang nomor 6, ta'kulu al-bintu. Ta'kulu al-bintu. Putri itu sedang makan. Ya, putri itu sedang makan. Ta'kulu sedang makan, dia sebagai fi'il, dan kalimat atau kata setelahnya itu isim berharokah akhirnya dhammah juga, berarti dia berpotensi sebagai fa'il, atau bisa kita prediksi dengan besar, ya besar kemungkinan dia sebagai fa'il. Ya, seperti itu. Sehingga kesimpulannya, fa'il itu adalah isim atau kata benda yang berharokah akhirnya dhammah, ya, isim ya atau kata benda berharokah akhirnya dhammah terletak setelah fi'il. Terletak setelah fi'il. Kalau sebelum fi'il, taib. Kita balik sekarang ya, taib. Sampai di sini ada yang bisa paham apa? Paham semua? Mafhum Ustaz, insyaallah. Alhamdulillah. Ya, kita katakan fa'il itu isim yang terletak setelah fi'il. Kalau kita rubah, kita kedepankan, misalnya al-usfuru toro. Ya, al-usfuru toro. Burung itu telah terbang. Al-usfuru itu sebagai mubtada dia. Loh, kenapa nggak sebagai fa'il? Tidak, karena fa'il itu berada setelah fi'il. Kalau dia berada sebelum fi'il, sebagai mubtada dia. Al-usfuru toro. Ya, burung itu telah terbang. Nah, kalau al-usfuru ini sebagai mubtada, mana khobarnya? Khobarnya adalah toro. Dia fi'il madhi sebagai khobar dia. Ya, khobar itu terdiri dari fi'il dan fa'il. Di dalamnya ada fa'il namanya dhamirun mustatir. Tersembunyi, nggak kelihatan dia. Ya, sehingga setiap fi'il itu pasti ada fa'il. Apakah fa'ilnya kelihatan atau nggak kelihatan. Ya. Nomor 2 juga sama. Kalau hisan kita kedepankan. Al-hisanu jaro. Ya, kuda itu telah berlari. Ya, al-hisanu sebagai mubtada dia. Mengapa? Karena dia isim di awal kata. Ya, sebagai mubtada. Mana khabarnya? Jaro. Fi'il. Jumlah fi'liyah dia. Jaro. Nah, jaro ini terbagi dua. Jaro sebagai fi'ilnya. Kemudian fa'ilnya dhamirun ya mustatir. Dhamir tersembunyi. Takdiruhu huwa, ada huwa di dalamnya itu. Tapi dia nggak kelihatan ya, nggak kelihatan dia. Ya, itu kalau dikedepankan hisannya. Ya. Sama juga nomor 3, 4, 5, 6 sama dia. Misalnya nomor 6 ya. Al-bintu ta'kulu. Al-bintu sebagai mubtada dia. Ya. Mana khobarnya? Ta'kulu sebagai khobarnya.
ta'kulu itu dia khobar terbagi dua. Fi'il mudhari dan fa'il ya dhamirun mustatir takdiruhu hiya. Jadi hiya di sana. Karena dia taknya huruf mudharahnya tak jadi hiya dia. Nah, seperti itu. Sehingga kesimpulannya di sini fa'il itu dia berada setelah fi'il atau di dalam fi'il itu ada fa'il. Ya, dalam fi'il itu ada fa'il. Kalau ada kalimat, ada fi'il, di setelah fi'il itu nggak ada isim berharokah dhammah akhirnya. Oh, berarti fa'ilnya di dalam fi'il itu. Namanya mustatir atau dhamir baris. Tapi kalau ada setelah fi'il, ada isim yang akhir harokahnya itu dhammah, maka dia sebagai fa'il. Dia langsung kita sebut sebagai fa'il. Ya. Karena dia berada setelah fi'il. Nah. Oke. Ada soal sampai di sini? Mubtada itu yang disifati, Ustaz. Mubtada itu yang isim, kata bendanya, kata benda. Arti mubtada khobar, Ustaz. Oh, mubtada itu artinya mubtada yang diawali. Oh, diawali. Khobar menjelaskan. Menjelaskan. Oh, jazakallah. Ya, yang diawali. Ya, setiap isim yang dijadikan tempatnya di awal, yang diawali gitu ya, dia sebagai mubtada. Khobarnya yaitu menjelaskan kata mubtada itu. Apa maksud dari khobar itu? Kalau hanya ada mubtada saja, al-usfuru, burung itu, orang nggak paham. Apa? Kasih keterangan. Ya, toro, telah terbang. Nah, baru paham orang, oh burung itu telah terbang. Dia ingin menyatakan bahwa burung itu telah terbang. Ya, sehingga khobar itu bermakna penjelas, ya, atau ya menjelaskan, ya, menjelaskan, atau memberitakan. Nah, ya, ada soal lagi? Ya, seperti itu ya. Sehingga kalau kita ingin melihat ada fi'il, ya, lihat setelah fi'il itu ada nggak isim yang berharokah akhirnya dhammah. Kalau ada, nah dia besar kemungkinan menjadi fa'il. Ya, kalau nggak ada, di depan fi'il itu nggak ada isim yang berharokah dhammah, ya, maka ada kemungkinan fa'ilnya itu di dalam fi'il. Dalam fi'il itu ada fa'il, ya. Kecuali kalau di depan fi'il itu ada isim yang musanna, nanti kita bahas masalah itu. Kita hanya bahas fa'il yang mufrad, yang tunggal dulu. Adapun musanna, jamak, mudzakkar salim, itu belum kita bahas, nanti insya Allah kita bahas. Yang penting sementara ini kita simpulkan yang sementara ini, karena kita masih belajar isim-isim tunggal, kata-kata tunggal, belum musanna, belum jamak. Ya, sementara kita katakan setiap ada fi'il dan setelahnya ada isim berharokah akhirnya dhammah, maka dia besar kemungkinan menjadi fa'il. Tapi kalau di depannya tidak ada isim berakhiran dhammah, ya, ada kemungkinan fa'ilnya, pelakunya itu ada di dalam fi'il itu. Ya, kalau nggak tersembunyi,
juga bisa kelihatan sebagai domir dia. Domirnya kelihatan. Ada domir mustatir, domir yang tersembunyi. Ada domirun barizun, domir yang nampak. Ya. Nanti insya Allah kita bahas pelan-pelan. Ini masih stepnya masih seperti ini. Ya. Kita kuasain atau kita pahami step-step ini dulu. Nggak usah jauh-jauh dulu, nanti ada pada waktunya kita akan lebih jauh lagi. Sementara kita katakan itu dulu. Baik, ada pertanyaan semua? Asal Ustaz. Nah. Untuk yang fa'il itu misalnya pada contoh torol usfuru, terbang burung itu berarti untuk kata kerjanya butuh objek atau tidak itu tidak mempengaruhi Ustaz? Iya, sahih. Kalau untuk nomor 1, 2, dan 4 itu dia nggak butuh objek, ya. Nggak butuh objek dia. Tapi kalau dia nomor 3, 5, dan 6 dia butuh objek. Ya, lihat dari katanya. La'iba, bermain atau memainkan. Anak itu bermain apa gitu ya. Terus nomor 5, yalsa'ul ba'udu, nyamuk itu menyengat siapa gitu ya. Ta'kulu al-bintu nomor 6. Ta'kulu al-bintu, anak itu memakan atau makan apa gitu ya. Nah, itu membutuhkan objek dia biasanya. Tapi kita belum masuk ke maf'ulun bih. Nanti insya Allah pada waktunya kita masuk maf'ulun bih, kita akan bedakan mana fi'il-fi'il yang lazim, yang tidak membutuhkan maf'ulun bih, objek, seperti nomor 1, nomor 2, dan nomor 4. Dan mana fi'il yang muta'addi. Yang muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek, membutuhkan maf'ulun bih. Seperti nomor 3, 5, dan 6. Ya. Baik, ada soal. Yang dimaksud dengan kalimat sempurna itu yang bagaimana Ustaz? Kalimat sempurna? Nggih. Ya, kalimat sempurna nomor 1 sempurna dia. Setelah itu sempurna. Berarti yang tidak membutuhkan objek itu kalimat sempurna gitu nih. Iya, kalau fi'il yang tidak butuhkan objek, berarti cukup dia fi'il dan fa'il, kata kerja dan subjek, sudah cukup dia. Tapi kalau fi'il yang membutuhkan objek, harus ada 3 rangkai. Ya, fi'il, fa'il, maf'ulun bih, harus 3 dia. Kalau nggak 3, nggak sempurna. Belum sempurna. Ya. Berarti untuk nomor 1, nomor 2, nomor 4. 5 tadi. Nomor 4 berarti apa Ustaz? Berarti kalimat lazim Ustaz. Iya, betul, lazim dia. Oh, alhamdulillah. Lazim. 3, 5, 6 muta'addi, dia membutuhkan objek ya. Tapi karena kita masih fa'il di sini, belum sampai ke objek, ya nggak usah sebut objek dulu, nanti kelibet nanti. Ya. Jazakallah Ustaz. Wa iyyaki. Ya, ada soal lagi? Tafadhalu. Ya, alhamdulillah. Ya, insyaallah kita sambung lagi pekan depan. Ya. Tetap semangat belajar nahu, karena nahu ini merupakan bagian dari ilmu syar'i. Dan kalau kita paham nahu, insya Allah baca Quran itu akan paham sendiri dia, mana objek, mana subjek, ini sebagai apa, ini sebagai apa gitu ya. Dia lebih paham, lebih dalam orang. Karena salah satu alat untuk mentafsirkan Al-Quran, salah satunya adalah ilmu nahu. Ya, kalau orang tahu ilmu nahu, dia lebih dalam memahami tafsir Al-Quran. Ya. Baik, sampai di sini. Insyaallah kita sambung lagi pekan depan. Naktafi wa nakhtatimu. Subhanakallahumma wa bihamdika.
asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan ya Ustaz. Afwan katsir. Barakallahu fiik. Barakallahu fiikum.